Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tante Riki akan sharing kembali tentang penyakit hidrosalping. Jadi buat moms-moms yang sedang mencari informasi apakah hidrosalping bisa disembuhkan tanpa harus operasi, dan apakah jika harus dilakukan operasi bisa tercover BPJS nih. Di video sebelumnya Tante Riki sudah sharingkan banyak sekali tentang perjalanan Tante Riki 2 tahun ke belakang. Tante Riki sudah sharingkan semua di playlist kesehatan di channel Om Riki ini. Tante Riki akan bercerita atau sedikit menjelaskan berdasarkan pengalaman Tante Riki sendiri sebagai pengidap yang pernah menjalani proses untuk penyembuhan hidrosalping tersebut, di mana Tante Riki sudah mendatangi beberapa dokter dan rumah sakit sehingga hasil akhirnya Tante Riki memang harus dioperasi. Pada saat Tante Riki konsultasi dengan dokter pun sebenarnya Tante Riki sudah diwanti-wanti oleh dokter, karena di awal Tante Riki konsultasi itu Tante Riki diberikan obat antibiotik. Terapi dengan obat itu penyembuhan selama 3 bulan, tetapi tidak ada perubahan. Tante Riki disarankan memang harus mengambil jalan terakhir, yaitu operasi. Kasusnya Tante Riki ini, hidrosalpingnya itu tidak terdapat pada tuba moms, tetapi terdapat pada rongga panggul, di mana ada di rongga perut bagian bawah. Yang tadi yang disebutkan ada di rongga panggul ya. Makanya dokter juga memvonis Tante Riki radang panggul juga, karena rasa sakitnya itu ada di bawah perut bagian bawah dan di daerah panggul, bukan di daerah pinggang ya. Jadi memang cairan perlengketannya atau fluid free-nya memang udah banyak sekali menumpuk di sana. Sudah dijelaskan oleh dokternya jika operasi pun sebetulnya ini hanya bisa memberikan kesembuhan hingga 80% aja, tidak 100%. Kenapa? Karena cairan perlengketan ini ataupun radang panggul yang Tante Riki rasakan ini asalnya dari bakteri, yang sudah Tante Riki jelaskan bakteri apa sih yang menyebabkan hidrosalping dan radang panggul itu. Mau nggak mau Tante Riki ikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa sembuh dari rasa sakit itu ya. Dan Tante Riki memutuskan untuk mengambil jalan terakhir, yaitu operasi laparoskopi dengan disedot cairan perlengketannya itu. Jadi metode penyedotannya itu menggunakan operasi laparoskopi. Sebetulnya banyak metode, tetapi dokter menyarankan laparoskopi. Kenapa? Karena sangat minim kalau obat itu efek sampingnya ya. Jadi dari segi estetik, orang yang dioperasi laparoskopi itu tidak terlihat seperti sudah pernah dioperasi besar. Berbeda dengan metode operasi laparotomi. Jadi operasi laparotomi itu sayatannya hingga 5-10 cm seperti orang di sesar melahirkan gitu. Jadi untuk tingkat estetikanya itu agak kurang bagus. Jadi terlihat seperti orang yang pernah dioperasi. Jadi perbedaannya hanya itu aja sih. Tentunya biaya juga berbeda ya, karena teknologinya juga berbeda. Dan menurut beberapa sharing moms-moms juga, ada yang disedot cairannya tanpa dioperasi. Untuk metodenya Tante Riki nggak tahu seperti apa ya. Hanya saja beliau menceritakan jika memang dokternya pun sama memberitahu jika dengan operasi pun tidak akan bisa menyembuhkan. Tetapi kasusnya memang berbeda dengan Tante Riki. Jadi beliau ini cerita jika hidrosalpingnya itu terdapat pada tubanya, sedangkan Tante Riki hidrosalpingnya terdapat pada rongga panggul ataupun rongga perut bagian bawah. Jadi hanya menyelubungi daerah-daerah vital Tante Riki seperti tuba, ovarium, dan rahim, tidak berada di dalamnya. Sedangkan moms ini, si beliau ini yang cerita, sharing sedikit ke Tante Riki, beliau mengatakan jika hidrosalpingnya itu terdapat pada tuba dan itu sudah bernanah serta berdarah dicampur dengan cairan perlengketan itu. Jadi mau nggak mau harus disedot dan dikeluarkan. Dan Tante Riki nggak tahu lagi sih cerita kelanjutannya. Beliau sendiri mengatakan jika bisa disedot tanpa operasi. Dan Tante Riki rasa
beliau melakukan proses tersebut bukan di Indonesia ya, tetapi di luar negeri. Jadi mungkin kesimpulannya hidrosalping bisa disembuhkan tanpa harus operasi, karena hampir semua yang mengidap hidrosalping itu tidak sembuh 100%, karena Tante Riki pun masih menyisakan cairan perlengketannya itu menurut dokternya masih ada 10%, jadi nggak bisa benar-benar bersih walaupun sudah dilakukan metode operasi laparoskopi. Ya, yang seperti Tante Riki pernah ceritakan di video-video sebelumnya, ada juga moms ataupun teman-teman yang cerita ke Tante Riki jika alhamdulillah operasi laparoskopi ini bisa ditanggung BPJS, tetapi tidak bisa dirujuk ke rumah sakit swasta. Jadi seperti moms akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah atau RSUD ya, yang bekerja sama dengan pemerintah. Tentunya dengan rekomendasi dokter yang menangani moms ya, entah dari klinik ataupun dari puskesmas yang sudah memberikan rekomendasi untuk dilakukannya operasi laparoskopi dengan kendala ataupun gejala yang sudah benar-benar abses ataupun gejala yang benar-benar urgent banget. Jadi alhamdulillah ada kabar baik dari moms-moms ataupun teman-teman kita yang sudah berhasil operasi pengangkatan cairan perlengketan dengan metode laparoskopi itu di RSUD. Mungkin moms-moms bisa coba cari informasi terlebih dahulu. Apakah memang RSUD di daerah moms itu udah fasilitasnya lengkap atau belum? Karena memang kita kembali lagi ke lokasi RSUD-nya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat moms-moms yang sedang mencari nih, apakah bisa sih disembuhkan tanpa operasi, dan apakah jika harus dioperasi bisa tercover BPJS. Semoga penjelasan Tante Riki tadi bisa sedikitnya menjawab kegundah gulanaan moms-moms yang sedang berobat atau sedang mencari alternatif untuk bisa sembuh dari hidrosalpingnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ataupun DM Instagram Tante Riki ya. Jangan lupa follow Instagram Tante Riki juga. Support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Tunggu lagi sharing-sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.